Belum deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumin nahdoh. Pertama yang saya hormati seluruh narasumber dalam kegiatan sore hari ini, yakni kegiatan halal bihalal kebangsaan dengan tema pro kontra new normal. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi negara saat ini mungkin masih dalam kondisi pandemi corona, akan tetapi kebijakan pemerintah pusat saat ini menginisiasi untuk kembali dinormalkan, akan tetapi tetap mengedepankan jaga jarak dan lain sebagainya, begitu ya. Baik, sebentar Pak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mungkin untuk pembicara pertama saya serahkan kepada Gus Soleh terlebih dahulu. Kepada Gus Soleh, dipersilahkan. Udah? Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Secara singkat saja, karena banyak narasumber, karena ini adalah acara halal bihalal, maka yang pertama-tama kami ucapkan kepada dulur-dulurku semuanya, yang mana dalam 3 bulan ini kita tidak dapat bersua. Mungkin ada salah ataupun khilaf karena tulisan di WA itu tidak sejelas apa yang kita ucapkan. Sehingga ada perasaan kaburu ataupun kurang memahami timbulnya suatu miss. Maka di hari nan fitri ini, izinkan kami, Gus Soleh Marduki, beserta seluruh keluarga besar para relawan Sajojo, mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin baik yang sengaja maupun tidak. Teman-teman, para kiai, para ustadz, para tokoh, para relawan semuanya yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Sengaja acara ini kita gelar bersama. New normal merupakan bentuk kehidupan baru dan benar-benar baru. Kalau boleh saya pinjam istilah yang saat ini sebelum Pilpres atau di tengah-tengah Pilpres marak, yaitu adanya kelompok garis kanan dan garis kiri. Nah, new normal ini adalah wasatiyah. Ada kelompok kanan umpamanya dari Islam ini yang terlalu liberal kan begitu. Dari kelompok kiri ini terlalu apa? Semuanya so agama kan gitu. Sehingga menafikan kebangsaan. Nah, lahirlah kami orang NU ini kelompok wasatiyah yang ada di tengah-tengah. Dan alhamdulillah kita punya Presiden Pak Jokowi ini benar-benar orang yang dipakai sama Allah untuk memimpin bangsa kita. Pada kondisi saat ini ada 2 madhab yang sangat kuat. Yang pertama yaitu madhab kesehatan. Dan yang kedua yaitu madhab ekonomi. Keduanya ini sangat tarik-menarik demi kepentingan dan juga kepentingan ini sama-sama demi kemaslahatan. Madhab kesehatan tetap menyatakan sebelum pandemi COVID-19 ini berakhir, maka tetap social distancing diperketat. Orang tidak boleh keluar, tidak boleh ibadah, tidak boleh bekerja karena demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Di sisi lain, madhab kedua yaitu madhab kesehatan ekonomi. Yang mana apabila manusia tidak makan, maka juga akan mati. Apabila pabrik-pabrik industri tidak segera dibuka, maka bulan Agustus tidaknya sampai September akan terjadi PHK besar-besaran, ambruklah bangsa kita. Alhamdulillah, Allah pakai Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi menemukan suatu bentuk pemikiran tengah atau jalan wasatiyah yang disebut dengan
new normal atau kehidupan baru. Bagaimana memadukan antara dua madhab yang saling tarik-menarik ini, yaitu madhab kesehatan dan madhab ekonomi. Madhab ekonomi ini bagaimanapun juga jadi perhatian di samping meskipun adanya pandemi yang sangat semacam ini. Sebab apa? Apabila kita tetap terus bertahan di rumah saja tanpa bekerja. Lah, seorang kayak Gus ini aja dikejar-kejar oleh dealer 3 bulan. Ya akhirnya karena kita Ustadz nggak mau pusing, kita operkan mobil kita kan begitu. Kita bayarkan 3 bulan kita sama bon-bon yang lain kan gitu. Lah, habis dibuat makan. Lah, perhiasan istri juga sudah habis kan begitu lah. Lah ini kalau terus tidak ada mazhab ekonomi untuk keseimbangan, masa istri kita mau kita jual kan begitu kan, tidak mungkin kan gitu ya kan, akan jadi apa dunia ini kan gitu ya kan. Maka dari itu kami berterima kasih kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana presiden kita, Presiden Jokowi, diberikan oleh Allah ilhaman nabiyin wa hifdzal mursalin, yaitu apa? Mukjizat. Ya, kalau kata teman-teman saya, kata teman Pak Ganjar dan teman-teman ini, dipakai Tuhan, ada mukjizat Tuhan, menemukan pemikiran baru, pemikiran yang tengah atau wasatnya, yaitu new normal. Oke, kita tetap jaga sedisiplin mungkin, seketat mungkin tentang pencegahan daripada apa? COVID-19 ini agar tidak menular. Tetapi ekonomi tetap jalan. Caranya bagaimana? Maka di situ pemerintah membuat aturan-aturan. Waktu masih ada ini, moderator. Kalau nggak ada, ditegur ya. Dan yang terakhir sekali, gue sampaikan, akan tetapi nawaitu baik daripada presiden kita ini diganggu oleh kelompok yang belum bisa move on. Yang mana kemarin sudah habis uang banyak, ataupun karena dengan pemerintahan Jokowi ini, usaha mereka yang biasa menggunakan cara-cara gelap di saat Presiden Jokowi tidak bisa lagi, maka mereka selalu mengganggu apa yang telah menjadi pemikiran apik daripada Presiden kita. Maka dari itu kita semua di sini, khususnya saya secara pribadi, akan tapi semuanya adalah hak masing-masing kalian. Mari kita sama-sama dukung program yang apik daripada Presiden Jokowi ini. Ingat, program sebagus apapun, apabila tidak ada dukungan kuat daripada masyarakat, dari tokoh agama, dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka tidak akan pernah berjalan. Dan semuanya itu harus dibarengi dengan cinta kasih. Ya, sebaik apapun yang dilakukan orang, apabila kita timbul suatu bentuk kebencian, contoh soal, ya, teman-teman kita benci kepada Anies umpamanya, apapun, kentut Anies juga dirasain. Sama juga dari kelompok sebelah, ini membenci banget kepada Presiden Jokowi. Ya, apapun, sebaik apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka akan menjadi jelek. Seperti pepatah mengatakan, ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainuh syukitu bil masai. Orang baik sangka, orang punya kasih, apabila orang memiliki kesalahan, mudah sekali kita maafkan. Akan tetapi apabila cinta kasih itu hilang, yang ada adalah kebencian. Sebaik apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka akan menjadi keburukan. Maka dari itu, di samping kita melakukan hal yang lain, kita jaga hati kita, bagaimana senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih, sehingga apa yang dilakukan oleh orang, oleh teman kita, oleh pemerintah kita, maka ainur ridho, pandangan baiklah yang dapat kita lakukan. Semoga acara ini dapat bermanfaat. Amin, sebab amin. Hanya jalan new normal inilah yang dapat menjadikan wasatiyah atau jalan tengah. Ya, karena bagaimanapun sampai kapanpun, ya, kita tidak pernah tahu COVID-19 ini kapan berakhir kan gitu. Sementara kita harus makan kan gitu. Kita harus bekerja. Bagaimana kita bekerja tetap aman, ya, dan juga COVID ini tidak menular kita. Nah, di sini diperlukan kerjasama, diperlukan PSBB yang ketat, diperlukan disiplin diri, dan tidak luput daripada peranan kekompakan pemerintah pusat dan daerah. Ini yang jadi masalah kan gitu. Dan juga peran penting TNI, Polri yang mendukung agar program new normal ini dapat berjalan. Alhamdulillah,
Saya terima kasih kepada TNI dan Polri yang mendukung presiden kami, presiden kita semuanya di dalam segala bentuk kerja dan programnya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan semoga COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Gus Soleh yang sudah menyampaikan keynote speaker-nya. Mungkin selanjutnya kita lanjut kepada narasumber yang saat ini sudah hadir, beberapa narasumber. Untuk yang pertama saya persilahkan dulu kepada Bapak Ganjar. Pak Ganjar, monggo untuk menyampaikan materi terkait tema pro kontra new normal ini. Adanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh tanah air NKRI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih di dalam suasana yang fitri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin juga, Pak. Siap. Ada sebenarnya new normal itu sebetulnya bukan barang baru. New normal itu semua sudah pasti pernah mengalami. Contohnya, kita mulai masuk sekolah, anak-anak itu mulai melakukan normal mengikuti pendidikan. Ya, dan di saat mereka sudah lulus sekolah, itu dia mulai memasuki dunia. Itu juga sesuatu yang cuma bedanya sekarang ini mendunia, artinya berhubungan, berkaitan dengan semua masalah yang ada di dunia ini, terutama berkaitan masalah ekonomi. Seperti di saat kita itu kita memasuki era new normal juga, menyesuaikan diri bagaimana kita memulai dengan suatu pernikahan, membangun rumah tangga. Cuma hal ini semua ya, seperti kondisi sekarang. Semalam saya dapat telepon dari menanyakan kondisi yang ada sekarang. Terus beliau menanyakan bagaimana ini. Ya saya jawab. Kita memasuki juga tidak mudah, tidak sulit sebetulnya. Kalau kita memasuk dari satu, karena kalau tidak dunia usaha ini akan lebih hancur. Terutama mungkin di sini saya lihat ada Pak Peter yang hadir. Ini sangat terdampak terhadap restoran atau dunia entertainment dan lain-lain. Yang lagi in adalah saat ini adalah alkes, alat-alat kesehatan, obat-obatan, semua vitamin, bentuk apapun kita tanya habis, vitamin yang ada dibeli. Jadi kondisi sekarang ini mengglobal ke seluruh dunia. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ekonomi. Di mana ekonomi sekarang ini beda dengan tahun 98. Di saat tahun 98 yang
mengalami ada saja. Artinya itu. Setelah itu selesai, ekspor jalan dan semua jalan. Nah, saat ini ekspor pun karena di sana di stop karena kebutuhan dan daya beli turun semua. Apalagi yang tidak berkaitan dengan perut. Mereka yang beli adalah hubungannya dengan perut. Nah, saat ini di saat menciptakan new normal yang baru, ini sebetulnya bukan gagasan Pak Jokowi, adalah gagasan dari WHO awalnya. Nah, itu memang istilahnya disebut new normal karena berbeda dari biasanya. Tetapi memang new normal yang akan kita masukin saat ini adalah tidak mudah karena recovery ekonomi akan memerlukan waktu paling cepat 1-2 tahun untuk kembali seperti semula. Itu pun masih tanda tanya. Jadi kalau misalnya saat ini ditemukan antivirus atau obatnya, antivirus dan obatnya, kita untuk merecovery memerlukan waktu. Nah, saya kira kalau tadi dikaitkan dengan pro and kontra, itu suatu hal yang biasa ya. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita menyikapi berikhtiar saling mengisi satu dengan lain. Harusnya di sini kita tidak ada 01, 02, harusnya 03. Yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana kita membangun kembali semuanya? Karena walaupun di Korea baru di normal sudah terjadi hal yang sangat menyedihkan. Anak-anak sekolah sudah terdampak. Ini sebetulnya saya berpikir kemarin harusnya yang penting adalah dimulai dari universitas. Karena universitas itu mereka jadi bisa diatur. Nah, setelah itu baru berikutnya baru SMP, SD, TK, dan karena mereka ini katakan SMP aja, mereka ketemu rangkul-rangkulan, bermain, lari sana sini, padahal banyak mereka